warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi self disclosure atau biasa disebut pembukaan diri. Self disclosure atau biasa disebut dengan pembukaan diri yang menjelaskan tentang mengungkapkan reaksi atau tanggapan kita terhadap situasi yang sedang kita hadapi serta memberikan informasi tentang masa lalu yang relevan atau berguna tentang memahami tanggapan kita di masa kini. Membuka diri tidak sama dengan mengungkapkan detail-detail intim dari masa lalu kita. Mengungkapkan hal-hal yang sangat pribadi di masa lalu dapat menimbulkan perasaan intim sesaat. Adapun dua cara untuk memahami diri sendiri, yakni pertama yaitu mendengarkan diri kita sendiri agar mengenai bagaimana perasaan dan reaksi kita serta apa yang menyebabkan perasaan dan reaksi-reaksi kita itu. Dua, meminta umpan balik baik dari orang lain tentang pandangan mereka terhadap diri kita dan bagaimana reaksi mereka terhadap perilaku kita. Selanjutnya yaitu jendela Johari. Jendela Johari, Jove dan Harry Ingham melukiskan diri kita ibarat sebuah ruangan berserambi 4 yang mereka sebut dengan jendela Johari sesuai dengan nama depan mereka. Adapun serambi terbagi 4 menurut mereka, yaitu yang pertama serambi pertama, yakni berisi tentang hal-hal yang kita ketahui dan orang lain ketahui, maka disebut dengan daerah terbuka. Yang kedua, serambi kedua yaitu berisi tentang hal-hal yang kita tidak ketahui namun orang lain ketahui, maka disebut dengan daerah buta. Serambi ketiga yaitu berisi tentang hal-hal yang kita ketahui namun orang lain tidak ketahui, maka disebut dengan daerah tersembunyi. Serambi keempat yaitu berisi hal-hal yang kita tidak ketahui maupun orang lain tidak ketahui, maka disebut dengan daerah tidak sadar. Selanjutnya yaitu membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan. Hal ini dapat dilakukan pada saat menentukan di mana mereka harus mengambil resiko dengan cara saling mengungkapkan lebih banyak tentang pikiran, perasaan, dan reaksi mereka terhadap situasi yang tengah mereka hadapi, atau dengan cara saling menunjukkan penerimaan, dukungan, dan kerjasama. Subpraktiknya membagi 3 macam tingkah laku yang bisa menurunkan kepercayaan dalam suatu relasi. Yang pertama, menunjukkan penolakan, mengolok-ngolok, atau melecehkan pembukaan diri orang lain. Yang kedua, tidak membalas pembukaan diri orang lain. Yang ketiga, tidak mau mengungkapkan pikiran, perasaan, dan reaksi kita kepada orang lain kendati ia telah menunjukkan penerimaan, dukungan, dan kerjasama. Materi terakhir yaitu mempercayai dan dipercayai. Mempercayai yaitu rela mengambil resiko atau menghadapi resiko, menerima akibat-akibat menguntungkan atau merugikan dengan menjadikan dirinya rentan di hadapan orang lain. Sedangkan dipercayai artinya rela menanggapi orang lain yang ambil resiko dengan cara menunjukkan jaminan bahwa orang lain tersebut akan menerima akibat-akibat yang menguntungkan. Menurut subpraktiknya, dalam penerimaan ada 2 hal yang perlu dicatat, yakni 1. Penerimaan
terhadap orang lain biasanya merupakan hasil atau akibat dari dan hanya dimulai dengan penerimaan diri. Yang kedua yaitu penerimaan dari orang lain. Merupakan kunci untuk mengurangi kecemasan dan rasa takut bahwa diri kita menjadi rentan terhadap serangan dari orang lain. Baik, itulah tadi penjelasan tentang self-disclosure atau biasa disebut pembelaan diri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.